Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu mimpi ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih keluarga Wahyudi untuk puji-pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami terkasih, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan Yesus, kami dapat mengerti dan memahami kebenaran dari firman-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka
pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat GPB Benowo Surabaya, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita sekalian selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini kita kembali berjumpa melalui kanal YouTube ini. Sama-sama kita berdoa kiranya damai sejahtera Allah senantiasa dirasakan bagi kita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apalagi dalam minggu-minggu ini kalau kita baca berita-berita baik di TV, di internet, sudah banyak sekali perbincangan mengenai vaksin dari COVID-19 yang masih dalam tahap uji klinis. Tentu jika kita sama-sama berdoa dan berharap kiranya para medis dan relawan dapat menjalankan uji klinis itu dengan optimal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya rasa masih berhubungan erat dengan perenungan minggu lalu. Kita sama-sama berbicara tentang orang yang lemah dan mereka harus kita lindungi, kita jaga, paling tidak kita mau berbela rasa di situ. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah orang yang lemah itu? Dalam kebanyakan masyarakat, status janda dan anak yatim seringkali digolongkan sebagai orang yang paling lemah. Mereka rawan terhadap berbagai tantangan kehidupan yang keras. Demikian juga mereka yang hidup di dalam status ekonomi rendah. Mereka pun dipandang sebagai orang yang lemah, bahkan saking lemahnya mereka sampai rela berhutang atau menggadaikan jubahnya, menggadaikan dirinya. Jika kita menyadari Bapak Ibu sering sekali dan banyak contoh bahwa ada seseorang atau orang-orang yang memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh mereka yang lemah. Saya berikan contoh Bapak Ibu, misalnya ketika kita melihat ada tetangga kita yang mengalami status rendah ekonominya, lalu kita datang kepadanya dan menawarkan pekerjaan rumah tangga dan orang tersebut mau. Sampai di situ saya rasa fair-fair saja. Akan tetapi ketika dia sudah menjadi pekerja rumah tangga di rumah kita dengan bayaran yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, bukankah itu namanya kita hanya memanfaatkan situasi dari dia yang lemah, dia yang perlu uang dan sebagainya. Saya harap contoh seperti ini tidak terjadi di lingkungan warga jemaat GPB Benowo, karena ini sangat tidak membantu, malah semakin membuat mereka yang lemah, makin rendah atau bahkan makin terbebani. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai 27, bahkan jika kita lihat secara keseluruhan dimulai dari ayat 12, di sana membahas mengenai peraturan soal jaminan yang dimana ada suatu keadilan, ada suatu perlindungan yang mereka dapatkan di dalam hidupnya. Bukan malahan mereka hanya dimanfaatkan dengan sesuka hati, lalu sesudah itu dibuang. Bukan seperti itu. Khususnya dalam ayat 26 sampai 27 di sana kita dapat melihat ada suatu peraturan
di mana peraturan itu mengatur kompensasi atau jaminan yang didapatkan oleh para budak ketika mereka menerima perilaku yang tidak baik dari tuannya. Lalu menjadi pertanyaan kelanjutan bagi kita, jika ada kompensasi seperti itu, ya kita buat salah saja, kita buat jahat aja kepada mereka, lalu sesudah itu dia terluka, ya kita akan ganti rugi. Bukan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimaksud. Di dalam hal ini Allah sebenarnya ingin memberikan pemahaman bahwa walaupun mereka rendah, walaupun mereka lemah, walaupun mereka budak kita, tetapi mereka juga sama seperti kita yang adalah ciptaan Allah sebagai manusia. Mereka yang sedang bersama dengan kita, yang kita anggap lemah dan rendah, bukan milik kita semata-mata, dan kita berhak atas apapun. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Namun mereka adalah juga milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya sepantasnya lah kita memperlakukan mereka dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita, apalagi kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, jangan pernah kita bersikap aji mumpung sehingga kita menjadi semena-mena terhadap orang lain yang kita anggap dia lemah, kita anggap dia rendah secara ekonomi, atau dia janda, atau dia anak yatim piatu dan lain sebagainya. Tetapi Allah mengingatkan kita melalui kitab Keluaran ini bahwa milikilah kepedulian kepada sesama. Sebab tidak ada kebetulan Allah menempatkan orang lain di sekitar hidup kita agar kita bisa menolong mereka untuk mengalami berkat dari Tuhan seperti Tuhan menaruh berkat bagi kita. Kalau kita melihat khotbah minggu lalu, di sana dikatakan bahwa kita juga pernah kok hidup dari bawah. Jadi sudah semestinya kita punya rasa untuk berbela rasa juga terhadap orang-orang yang masih berada di bawah, di dalam kelemahan, sebab kita tahu rasanya bagaimana dan seperti apa. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu, menjadi seorang yang peduli terhadap sesama. Janganlah kita pernah untuk memanfaatkan kekurangan orang lain tersebut demi meraup hal-hal yang dapat membuat kita untung. Contohnya seperti apa? Banyak Bapak Ibu, misalnya soal memperkerjakan tetangga kita yang lemah itu tadi, atau contoh-contoh lainnya misalkan perihal meminjamkan uang. Jangan kita malah memanfaatkan dari memberikan bunga terhadap orang yang datang kepada kita itu untuk meminjam uang kepada kita. Dan dalam bahasa sederhananya Bapak Ibu, janganlah kita memberi kepedulian dan ingin dibalas baik juga, alias pamrih. Jangan takut dan khawatir Bapak Ibu saudara-saudari, sebab Tuhanlah yang akan memberikan balasan itu kepada kita. Kalau kita mau peduli secara tulus, murni, dan tidak muluk-muluk melihat kesempatan memanfaatkan itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan akan memberikan berkat lebih bagi kita melalui kepedulian kita yang tulus dan murni itu bagi sesama yang lemah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya dua hal ini dapat kita ingat Bapak Ibu, dua hal yang menjadi pesan dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita sebagai orang tua, para anak-anak sama-sama mau menjalankan pesan perenungan firman Tuhan ini, bahwa ketika kita mau untuk melindungi, membagikan kasih terhadap orang yang lemah, itu tandanya kitalah orang-orang
yang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai tangan dan alatnya di dunia ini untuk membagikan berkat Tuhan itu kepada semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia